Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memberikan penjelasan, berikan pemahaman sedikit dari apa yang telah sudah dipelajari melalui video pembelajaran ini. Baik, kemudian yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini yakni dimulai daripada huruf amilah, huruf atilah, kemudian kemudian huruf ma'ani, kemudian jumlatul ismiyah, jumlatul fi'liyah, kemudian tanda-tanda i'rab atau tanda-tanda i'rab atau alamatul i'rab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk yang pertama yaitu huruf amilah. Jadi apa itu huruf amilah? Huruf amilah adalah huruf yang menyebabkan kata itu merubah kata setelahnya atau merubah i'rabnya lah. Afwan. Kemudian huruf amilah itu terbagi pada 5. Yang pertama itu adalah huruf nasakh. Nah, huruf nasakh itu terbagi 3 lagi. Ada yang disebut sebagai kana wa akhwatuha, kemudian ada yang disebut sebagai inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya, kemudian dhanna wa akhwatuha, dhanna dan saudara-saudaranya. Baik, jadi kana ini itu merupakan amil yang dapat merusak tatanan daripada mubtada dan khabar. Jadi yang awalnya mungkin i'rabnya seperti ini, kemudian berubah i'rabnya menjadi seperti itu. Baik, adapun fungsi daripada kana wa akhwatuha ini, kana dan saudara-saudaranya ini, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Jadi dia itu merafa isimnya kemudian menasab khabarnya. Nah, kemudian begitu pula dengan inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya, dia juga merupakan amil yang merusak tatanan atau hukum daripada mubtada dan khabar. Nah, jadi meskipun sama tapi dia berbeda fungsi. Nah, fungsi daripada inna wa akhwatuha yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Jadi dia itu menasabkan isimnya kemudian merafa'kan khabarnya. Nah, beda lagi dengan dhanna wa akhwatuha. Nah, yaitu juga sebenarnya amil yang merusak tatanan mubtada dan khabar juga, namun dia juga beda fungsinya. Jadi fungsi daripada dhanna wa akhwatuha itu dia itu tansibul mubtada wa tansibul khabar. Jadi dia itu menasabkan mubtada dan menasabkan juga khabar. Jadi ada 2 maf'ul. Baik, untuk selanjutnya, untuk yang kedua adalah huruf nasab. Nah, apa itu huruf nasbin atau huruf nasab? Jadi huruf nasab itu adalah huruf yang merubah fi'il mudhari, dari misalkan dia rofa, kemudian dia berubah menjadi nasab. Misalkan yaqra'ulah, yaqra'. Ketika dia dimasuki oleh harfun nasbin, maka dia berubah menjadi yaqra'. Nah, yang mana saja itu hurufnya? Ada an, lan, idzan, kai, lamukai, lamul juhud, hatta. Nah, itu dia salah satunya. Kemudian yang ketiga adalah harfu jarri.
Yang ketiga adalah harfu jarrin. Sebelum harfu jarrin ada harfu jasam. Afwan. Ada harfu jasmin atau huruf jasam. Nah, jadi huruf jasam ini adalah dia yang merubah fiil mudhari juga, dari misalkan dia rofa berubah menjadi jasam. Dia merubah fiil mudhari itu menjadi jasam atau matilah huruf akhirnya, lebih jelasnya begitu. Kemudian adapun huruf jasam ini salah satunya ada lam, lamma, alam, lamul amri, kemudian ada lam nahi. Kemudian yang keempat adalah harfu jarrin. Jadi harfu jarrin ini adalah dia yang merubah isim itu menjadi majrurun. Jadi apa saja itu hurufnya? Ada an, fi, rubba, min, ila, ala. Itu salah satunya. Jadi huruf jar ini itu merupakan salah satu daripada huruf ma'ani. Apa itu huruf ma'ani? Huruf ma'ani itu adalah huruf yang mempunyai makna, huruf yang mempunyai arti, ada maknanya. Nah, kemudian huruf ma'ani itu terbagi atas dua, yaitu terbagi dua. Ada yang disebut sebagai amila, ada juga yang disebut sebagai atilah. Nah, kemudian huruf ma'ani itu ada 3. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, salah satunya adalah huruf jar, kemudian yang kedua adalah harfu qasam, billahi, tallahi, wallahi. Nah, itu semua adalah huruf sumpah. Jadi huruf qasam itu adalah huruf sumpah. Kemudian yang terakhir adalah harfu atfin. Nah, huruf atof seperti wa, itu adalah harfun atof dan lain-lainnya. Baik, kemudian selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah jumlatul ismiyah. Jadi apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali atau diungguli, diawali oleh kata benda atau isim. Diawali oleh isim atau yang tersusun atas mubtada dan khobar. Begitu. Nah, apa itu mubtada? Jadi mubtada itu adalah isim yang berada pada awal kalimat, awal jumlah. Kemudian apa itu khobar? Khobar itu adalah penjelas daripada mubtada. Dia yang fungsinya itu menjelaskan mubtada. Contohnya misalkan Zaidun qaimun, Zaid duduk. Zaidun merupakan mubtada. Kenapa mubtada? Karena dia berada di awal kalimat. Kemudian qaimun itu adalah khobar. Mengapa dikatakan khobar? Karena dia menjelaskan keadaan mubtada, keadaan Zaid, menjelaskan keadaan Zaid. Zaid duduk. Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Zaid berdiri. Baik. Kemudian khobar itu terbagi 2. Ada dikatakan khobar mufrad, kemudian ada juga yang dikatakan sebagai khobar ghairu mufrad. Nah, khobar ghairu mufrad itu terbagi lagi menjadi 2. Ada yang disebut jumlah, kemudian ada yang sibhul jumlah. Nah, jumlah itu terdiri dari jumlah ismiyah, kemudian jumlah fi'liyah. Kemudian adapun sibhul jumlah terdiri dari dua juga. Ada yang dikatakan jar majrur, kemudian
dzaraf. Begitu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa mubtada itu pengertian awalnya. Mubtada itu adalah dia berada di awal kalimat itu mubtada. Kemudian khobar itu biasanya setelahnya. Tapi ada juga yang disebut dengan khobar muqaddam, kemudian mubtada muakhar. Jadi begitu. Mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan, padahal dia di awal kemudian bisa di akhir ya. Ada juga seperti itu. Kemudian khobar muqaddam, khobar biasanya terletak setelahnya, tapi ini di awalnya. Begitu. Kemudian kita lanjut kepada alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Jadi kalau kita mengacu kepada pembagian isim dari segi jumlahnya, ada yang disebut mufrad, musanna. Mufrad itu kata tunggal atau menunjukkan satu, kemudian musanna yang menunjukkan dua. Kemudian ada jamak. Nah, jamak itu terbagi tiga lagi, ada disebut sebagai jamak mudzakkar salim. Jamak atau kata yang menunjukkan banyak tetapi untuk laki-laki. Kemudian ada jamak muannas salim, jamak yang menunjukkan banyak tapi kepada perempuan. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir itu adalah jamak tidak ada di kamus ini. Tidak ada kaidahnya. Tidak di kamus. Tidak ada kaidahnya. Nah, dia ada kaidahnya karena ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang Arab. Gitu. Kemudian ada isim maksur, ada isim mangkus. Nah, isim maksur itu adalah isim yang illat, yang berillat sebelum akhirnya itu, sebelum illatnya itu dia itu berharakat fathah, ada fathah lazimah. Kemudian untuk isim mangkus, isim mangkus itu sama, illat juga terakhir, tetapi sebelum akhirnya itu ada ya lazimah. Begitu. Kemudian ada isim la yansorif. Isim la yansorif itu panjang sekali penjelasannya, teman. Jadi mungkin bisa dijelaskan pada pertemuan selanjutnya lah. Baik. Kemudian ada juga ada juga disebut sebagai al-asmaul khamsah, abuka, akhuka, akhun. Sebenarnya akhun itu kayaknya cuma penambahan saja untuk memudahkan memahami. Ada abuka, hamuka, fuka, zumalin. Itu disebut sebagai asmaul khamsah. Kemudian ada yang dikatakan sebagai al-af'alul khamsah. Itu. Ini dikatakan al-af'alul khamsah, ya. Yang mana itu contoh af'alul khamsah? Ada ya, jadi af'alul khamsah itu diambil dari fi'il mudhari. Dari fi'il mudhari. Dari fi'il mudhari. Yang mana fi'il 5 itu salah satunya atau semuanya saja, yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, kemudian taf'alina. Nah, itu termasuk fi'il 5 atau al-af'alul khamsah. Kemudian fi'il mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir tidak usah dijelaskan, ya. Baik, kemudian kita lanjut kepada jumlah fi'liyah. Apa jumlah fi'liyah? Jadi jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali oleh fi'il.
atau kalimat yang tersusun atas fiil dan fa'il, dan boleh juga objek, tetapi tidak diutamakan karena fiil tambah fa'il itu sudah kalimat yang sempurna. Ada juga tambah naibul fa'il begitu, bisa fiil tambah fa'il, kemudian ada maf'ulun binya, bisa juga ada objeknya, dan bisa juga pakai naibul fa'il. Nah, kemudian pada fiil itu ada disebut sebagai fiil madi, ada disebut sebagai fiil mudhari, kemudian ada disebut sebagai fiil amar. Nah, fiil madi itu adalah kata kerja bentuk lampau, kemudian atau yang sudah berlalu, telah. Kemudian kalau fiil mudhari itu dia itu menunjukkan perbuatan sekarang, yang sedang atau akan. Nah, beda dengan fiil amar itu adalah kata yang menunjukkan perintah untuk melakukan sesuatu. Jadi untuk mengetahui daripada fiil madi itu ada ta yang sukun, misalkan qara'at, itu bisa diketahui di situ, berarti itu sudah fiil madi namanya. Kemudian untuk mengetahui daripada fiil mudhari, nah itu ada yang di awalnya itu ada yang disebut sebagai anita atau anaitu, ada alifnya, kemudian ada hamzanya, ada hamzanya, kemudian ada ya-nya, kemudian ada nunnya, kemudian ada tanya. Nah, itu bisa diketahui dengan itu. Baik, kemudian dalam fiil itu ada yang disebut sebagai fiil muta'addi, ada yang disebut sebagai fiil lazim. Apa itu fiil muta'addi? Fiil muta'addi itu adalah fiil yang membutuhkan objek, membutuhkan maf'ulun bih. Beda lagi dengan fiil lazim. Nah, fiil lazim itu adalah fiil lazim itu dia itu tidak membutuhkan objek. Tidak membutuhkan objek. Artinya kalau kalimatnya sudah seperti itu, sudah tidak perlu lagi membutuhkan objek. Nah, kemudian dalam fiil juga itu ada yang disebut dengan fiil ma'lum, ada juga yang disebut dengan fiil majhul. Fiil ma'lum itu adalah kata kerja aktif. Kemudian fiil majhul itu adalah kata kerja kata kerja pasif, begitu. Kalau maklum kan, kalau misalkan contohnya maklum, kalau maklum misalkan pada fiil madi, kataba, rahima, mana'a, nah itu dikatakan maklum, kata kerja aktif. Beda dengan majhul. Kalau majhul itu contohnya kutiba, kurima, begitu contohnya. Jadi dia itu punya rumus. Kalau dimajhulkan itu dia punya rumus. Ada kalau rumus pada fiil madi itu ui'ah. Sedangkan kalau rumus untuk fiil mudhari adalah u'au. Seperti itu. Misalkan yukra'u, u'au, begitu. Itu untuk mengetahui atau memajhulkan fiil mudhari atau fiil madi. Nah, kenapa seperti itu? Mengapa seperti itu?
karena salah satunya adalah dia tidak diketahui failnya. Jadi kita siapa failnya ini, nah, sehingga dicarilah itu, sehingga dia dimajhulkan, sehingga ada yang dikatakan sebagai naibul fa'il atau pengganti fa'il, seperti itu. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu.